Oke guys, berita terkini, Shenny Patinama sah menjadi WNI dan juga sah bergabung dengan timnas untuk menghadapi kejuaraan Piala Asia. Ayo kita semak video ini guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang baru menonton video ini, kalian saya mengucapkan dan mendoakan agar kalian sentiasa diberikan rezeki, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan dan juga sentiasa sukses dalam lindungan Allah SWT. Oke guys, insyaallah pada hari ini sekali lagi kita react berita terkini bahwa Shenny Patinama telah sah menjadi WNI dan telah menjanjikan sumpah taat setia kepada Indonesia dan sahlah dia bergabung dengan timnas di Piala Asia nanti. Ini akan menambahkan lagi pemain keturunan di Indonesia yang ketika ini sudah ada Mark Klok, Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkin Bagot dan Ilija Spasojevic. Jadi Shenny Patinama melengkapkan bagian lini belakang untuk timnas Indonesia. Jadi lagi seru guys untuk Piala Asia nanti karena Indonesia akan bergabung dengan Uzbekistan sebagai tuan rumah, Irak dan juga Syria. Semua pasukan-pasukan yang mantap yang akan dihadapi oleh Indonesia. Jadi ayo guys kita semak video ini. Ada juga beberapa video lainnya terkait dengan Sinteyong, terkait dengan Elkin Bagot dan juga terkait juga dengan Park Hang-seo. Jadi channel daripada Garuda Space, pada yang baru berjumpa dengan channel ini Garuda Space, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang loncengnya dan support dengan menekan butang like, share dan komen. Judulnya atau tajuknya guys ialah PHS dekati STY, Honda betah di Indonesia, Shenny Patinama masuk line up timnas, Elken penuh sanjungan. Oh, ada juga berita terkait dengan Keisuke Honda guys. Ayo tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini. Park Hang-seo akui masih dekat dengan Sinteyong. Prediksi line up timnas Indonesia usai kedatangan Shenny Patinama. Ini Shenny Patinama guys. Makin betah di Indonesia. Keisuke Honda. Honda. Selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Oke. Garuda Space, jangan lupa subscribe guys. Ini Shenny Patinama akhirnya bisa bernafas lega. Pemain keturunan Belanda itu telah menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia pada Selasa. Oke, resmi jalani pengambilan sumpah WNI guys. 24 Januari. Adapun sumpah WNI tersebut dilakukan di kantor kewilayahan Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tepatnya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya agenda tersebut sangat dinanti pecinta sepak bola tanah air. Publik sudah lama menunggu kepastian terkait pengambilan sumpah WNI untuk Shenny Patinama. Sekedar informasi, Shenny Patinama merupakan satu dari 3 pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi. 2 pemain lain, Jordi Amat dan Sandy Walsh, telah resmi menjadi WNI dan dapat memperkuat timnas Indonesia. Oke, Park Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo memastikan hubungannya dengan pelatih timnas Indonesia Sinteyong masih dekat meski sempat tidak akur di Piala AFF 2022. Lansir dari Bongda Plus, pelatih yang membawa Vietnam juara Piala AFF 2018 itu mengaku sengaja mengganggu fokus Sinteyong saat turnamen berlangsung. Park Hang-seo menegaskan tidak membenci Sinteyong. Mantan asisten Coach Hiding itu mengatakan para pelatih asal Korea Selatan yang berkarir di luar negeri harus saling menghormati. Friendly nggak boleh dong nih. Park Hang-seo membongkar kunci sukses untuk membuat Vietnam semakin kuat. Menurutnya, hal itu bisa diterapkan Sinteyong untuk timnas Indonesia. Park Hang-seo mengaku kunci sukses dari Vietnam adalah kemauan para pemain untuk mendapatkan hasil terbaik. Selain itu, para pemain dan pelatih memiliki chemistry yang sama dan juga dibantu oleh para asisten pelatih. Kepercayaan antara pemain dan pelatih adalah dasar kuat bagi tim untuk menjadi kuat. Maksudnya kerjasama. Persebaya Surabaya Yahya Al-Kathiri mengkonfirmasi Marcelino Ferdinand akan berangkat ke Belgia pada tanggal 2. Marcelino ke Belgia guys. Oh, confirm sudah ini ya, confirm sudah kan? 25 Januari 2023. Untuk mekanisme Marcelino ke Belgia, Yahya Al-Kathiri menegaskan sudah ada pembicaraan dengan official dan akan segera diumumkan. Pelatih Persebaya Aji Santoso sendiri mengaku memberikan dukungan penuh untuk Marcelino demi jenjang karir ke depan. Ini Aji Santoso.
Legenda timnas tersebut mengatakan paling tidak dirinya memberikan sumbangsi kepada Marcelino dalam perkembangan karir selama dia di Persebaya, hingga dipanggil menjadi pemain tim nasional Indonesia. Mantap lah kalau Sebelumnya, gitu. pengamat asal Belanda yang menekuni sepak bola Asia yakin Marcelino Ferdinand mampu menembus Eropa setelah menyoroti performa sang pemain ketika membela Persebaya Surabaya. Tapi memang untung lah kan Marcelino ini. Sebab umur dia baru 18 tahun guys. Sudah bermain di Belgia. Bukan senang mau dapat tuh tawaran-tawaran di Eropa nih. Gerard Potsma juga memberikan pujian setinggi langit kepada gelandang berusia 18 tahun tersebut dan menyebutnya Belanda sebagai pun aset mau di ambil. timnas Indonesia. Melalui akun Twitternya, Gerard Potsma mengisyaratkan dirinya ikut penasaran dengan pelabuhan baru Marcelino Ferdinand. Sebab wonderkid timnas tersebut akan segera terbang ke Belgia. Belgia Pelatih Cheltenham FC, Wadi Elliott, FC. mengeluh-ngeluhkan Elkan Bagot Nanti usai menjadi rekrutan terbaru. Pelatih berusia 44 tahun tersebut Elkan mengaku Bagot. membutuhkan jasa Elkan Bagot untuk membantu timnya agar bisa bangkit dari keterpurukan. Sebab Cheltenham Town tengah terseok-seok menyusul 7 kekalahan beruntun di League One. Wadi Elliott menegaskan telah berencana untuk memainkan Elkan pada pertandingan melawan Elkan Sheffield Bagot. Wednesday pada Rabu dini hari nanti. Bagus juga Elkan Bagot lah. Masih lagi main di Eropa. Ini. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan jika Thohir. dirinya ingin membuat training center bagi timnas Ini dua Indonesia. training center guys. Bahkan Menteri BUMN tersebut akan membangun 2 pusat latihan bagi tim Merah Putih. Dua training yang center bagus itu nih. nantinya memiliki fungsi yang berbeda, yakni khusus udara panas dan satunya saat udara dingin. Dilansir Ini yang ditunggu-tunggu guys dari Erick Thohir nih untuk membangunkan 2 training center itu yang paling bagus, utama lah untuk fasilitas sebagai pemain bola mesti ada itu. dari akun Oke. Instagram Perubahan @garudaevolution.ina, pernyataan Erick Thohir tersebut sontak mengundang sukacita oleh kalangan penggemar sepak bola tanah air. Inilah misi Hala 7 Erick Pelatih Thohir. Persib Bandung Luis Milla mendapatkan angin segar jelang laga melawan Borneo FC. Sebab mantan penggawa Barca tersebut kedatangan amunisi pemain timnas Indonesia Mark Locke. Sebelumnya pemain naturalisasi berdarah Belanda itu sempat sakit dan tidak ikut rombongan ke Madura. Dengan kembalinya Mark Locke, Luis Milla semakin pede untuk menatap pertandingan Liga 1 selanjutnya. Demi melanjutkan tren positif tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Maklok. Kepastian Sein Patinawa sebagai WNI bakal menambah opsi bagi Sintayong dalam meramu strategi dan komposisi pemain untuk timnas Indonesia di berbagai event ke depan. Dengan formasi 3-4-3, Nadeo Argawinata kemungkinan masih dipercaya sebagai penjaga 3-4-3. gawang utama. Untuk 3 bek sejajar, Elkan Bagot, Jordi Amat dan Rizky Ridho akan didukung oleh Sein Patinawa sebagai wingback kiri dan Sandy Walsh di Ada kanan. sudah sini Patinama Dua dengan gelandang Sandy tangguh Walsh. Mark Locke dan Rahmat Irianto akan menopang 3 pemain depan andalan Sintayong, yakni Marcelino Ferdinand, Dimas Derajat, dan Witan Makin Sulaiman. mantap. Tambahan 3 pemain keturunan membuat Sintayong memiliki opsi Piala strategi Dunia untuk U20. timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 mendatang. Dengan pakem 3-4-3, Cahya Supriyadi menjadi penjaga gawang utama yang sulit Cahya digantikan. Supriyadi, 3 bek sejajar kemungkinan besar akan dimiliki oleh Muhammad Ferrari, Justin Ferrari, Hubner, dan Kakang Justin Hubner, Rudianto. Kakang Rudianto, Doni Tri Kengam, Pamungkas serta Zaki Asraf akan menempati posisi wingback. Zakarias Dua Raf. gelandang tangguh serta kreatif yakni Ivar Junar dan Marcelino akan menopang 3 pemain depan andalan yang kemungkinan besar akan diisi oleh Ronaldo Kuate, Rabani Tasnim, dan Rafael Struijk. Alright, Zainadin tidak pula Media kan? Vietnam Pung.vn menganggap pertemuan Thailand dan Vietnam di final Piala AFF 2022 adalah pertandingan ideal. Kenapa dia remehkan Pung.vn timnas bahkan menyebut Indonesia? perkembangan sepak bola Vietnam dianggap lebih progresif ketimbang skuad Gajah Putih. Tak hanya itu, media tersebut juga menilai kekuatan Vietnam dianggap belum bisa disaingi oleh timnas Indonesia dan Malaysia meski kedua tim juga diperhitungkan di Asia Tenggara. Vietnam masih Gelandang lagi timnas Indonesia begitu, Marcelino Ferdinand angkat suara terkait kabar dirinya akan melanjutkan karir di Belgia seperti kabar yang center berhembus. Marcelino Ferdinand enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. Dia meminta agar menanyakannya kepada manajer Persebaya Surabaya. Manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Khatiri menjelaskan bahwa demi perkembangan Marcelino, wonderkid berusia 18 tahun itu akan mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak. Sebelumnya tercatat dalam rilis KP terkait Ratu 83 Tisata nama yang berminat mencalonkan jadi diri Exco. atau dicalonkan jadi anggota Exco PSSI. Namun Ketua Komite Pemilihan Amir Burhanuddin menjelaskan jika Ratu Tisa menolak diusung sebagai bakal calon Komite Eksekutif atau Exco PSSI untuk kepengurusan 2023-2027.
Ratu Tisa dengan tegas hanya ingin mencalonkan diri sebagai Kenapa waketum Ratu Tisha? PSSI. Mantan Sekjen PSSI tersebut menjelaskan hatinya tergerak untuk memperbaiki masalah sepak bola di tanah air ini. Bagus juga Rival Ratu timnas Tisha Indonesia tuh. U20 yakni Irak U20 telah menggelar pemusatan latihan atau TC di Turki sejak Sabtu lalu. Melalui media sosial resminya, Federasi Sepak Bola Irak atau IFA mengabarkan telah memboyong 22 pemain ke Turki sebagai Wah, persiapan Piala Asia persiapan U20 selain Irak. 2023. Irak U20 yang dikomandoi oleh pelatih Emad Mohamed pun diakidakan melakoni sejumlah pertandingan selama TC di Turki dengan menghadapi tim di negara lain yakni Tajikistan, Kirgistan. Inilah kumpulan dengan Indonesia ini guys, Irak, Syria, dan juga Uzbekistan. Jadi Irak nih, bukan calang-calang tim nih yang perlu diperhatikan lah oleh Indonesia. Dan dia kini akan menjalani TC di Turki juga ya. Dan Yordania. Menilik Persediaan rekam awal jejak sudah dong Irak nih. U20 sudah 18 kali berpartisipasi di Piala Asia U20 2023 dan sukses 18 meraih kali. 5 gelar juara. Di Keisuke tengah rumor Honda mengenai masa depannya, makin Keisuke betah di Honda Indonesia. nampaknya semakin betah tinggal di Indonesia. Hal itu terlihat dari viralnya video pria asal Jepang itu menikmati pop mie demi menyesuaikan diri dengan makanan khas Indonesia. Pop Lewat mie, ya. akun TikTok pribadinya @ksk_honda1, Honda nampak sangat menyukai pop mie tersebut. Bahkan dia menyebut akan memakannya setiap hari. Tentu masih menjadi tanda tanya mengenai apa yang sedang dikerjakan Honda di Indonesia saat ini. Ada project kan dia? Project apa? Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Oke. edition dari Garuda Space Dukung selanjutnya. terus. Terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga. Oke guys, itu berita yang terkini, terutama Seni Patinama telah menjadi WNI dan sah setelah dia akan bermain dengan Timnas Indonesia di Piala Asia nanti. Jadi banyak pilihan untuk Sinteyong nanti untuk pemain keturunan ini. Ada Elkin Bagot, Seni Patinama, Jodri Ahmad, Sandy Walsh, Maklok, dan juga Eliza Spasojevic. Jadi untuk semua lini belakang, gelandang tengah dan juga lini hadapan telah pun lengkap sebenarnya. Pemain keturunan pun semua sudah ada di setiap posisi ini, dan juga pemain lokal tempatan, pemain muda dibantu lagi oleh pelatih Sinteyong dan asistennya Nova Arianto dan semua kepelatihan yang ada di Indonesia. Ini akan menjadikan Indonesia perlu apa yang perlunya lagi sekarang ialah untuk selalu menjalani uji coba. Itu sajalah supaya dorang ini serasi kan, mereka dapat menumpukan perhatian dari segi strategi, keserasian dan taktikal. Itu saja yang penting sekarang ini sebelum Piala Asia akan bermula nanti. Dan berita-berita yang lain juga, terdapat berita terkait dengan Keisuke Honda yang masih lagi di Indonesia. Anda tahu apa dia buat? Mungkin ada projek ke apa, tapi yang pentingnya dia juga mungkin akan mengintai-intai klub-klub yang ada di Indonesia ataupun timnas sekali, ataupun bagaimana ceritanya, mungkin dipanggil oleh Erick Thohir kah. Lagipun Erick Thohir juga sebagai calon ketum dan juga dia mempunyai wawasan dan hala tuju yang bagus. Dia coba menyediakan sekiranya dia terpilih nanti menjadi ketua umum, dia menyediakan fasilitas 2 training center yang berkeadaan cuacanya, yang satu panas, yang satu dingin. Nah, ini supaya pemain dapat mengadaptasi ya keadaan cuaca itu, dan bermain di mana-mana pun mereka sudah dapat menyeimbangkan keadaan cuaca mengikut darjah kesejukan ataupun kedinginan sesuatu tempat. Itu penting juga. Dan beberapa berita terkait lainnya juga, termasuklah Elkin Bagot masih lagi dengan klub yang baru, dan juga Park Hang-seo juga memberi beberapa nasihat bagaimana kesuksesan negara Vietnam dalam sepak bolanya. Jadi itu berita yang ada pada hari ini guys. Mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat dan info-info yang terkini terkait dengan video pada hari ini.
Nah, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang bermanfaat daripada kalian juga ya. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.